Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami di hari baru ini. Kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana Tuhan yang baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati dengan sukacita apa yang menjadi kehendak-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasanya kalau kita mengalami kerugian? Kita semua tentu umumnya merasa kesal, kecewa, sedih, dan mungkin juga marah. Ada seorang ibu yang ditipu oleh penelpon yang berpura-pura sebagai orang yang dikenalnya dan meminta uang karena ada musibah. Ibu ini dengan belas kasihan segera memberikan uang sesuai dengan jumlah yang diminta. Tapi setelah itu, ibu ini menyadari bahwa ia telah ditipu, sebab orang yang sebenarnya yang ia kenal tidak sedang dalam musibah. Ibu yang menjadi korban penipuan ini kemudian berkata bahwa dia merelakan, dia membiarkan, mungkin orang itu sedang memerlukan. Dia tidak mengutuki penipu itu dan tidak juga larut dalam kemarahan atau kekesalan. Ia membiarkan kerugian yang telah terjadi. Kita perlu belajar untuk menghadapi kerugian dengan sikap yang tepat, agar tidak terjerat dengan perasaan sakit hati, kecewa atau kemarahan terus-menerus. Ini bukan berarti bahwa kita menyetujui tindakan penipuan. Tentu penipuan adalah tindakan yang tidak benar dan pelakunya layak untuk mendapatkan proses hukum. Tapi yang terutama, mengapa kita perlu membiarkan rugi adalah agar kita bebas dari sakit hati. Kita perhatikan Pengkhotbah 3 ayat 6 ini. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada saat di dalam hidup kita di mana kita berusaha mencari, kita berusaha memperoleh sesuatu. Setiap orang di dunia ini bekerja, berusaha mencari penghasilan, berusaha memiliki pendapatan. Sopir angkutan kota, ojek online, orang yang bekerja di kantor, pedagang, pengusaha, semua sedang mencari. Ada waktu untuk mencari. Berbicara bahwa kita harus aktif bertindak, saudara. Kita perlu aktif untuk berusaha, perlu aktif untuk bekerja. Tapi berbarengan dengan itu, saudara, ada kalanya kita mengalami kerugian. Ada kalanya kita kehilangan sesuatu yang kita sudah dapatkan. Dan dalam keadaan itu, saudara, tindakan atau sikap yang harus kita miliki adalah membiarkan. Kalau kita terus-menerus dalam penyesalan, ingin memutar balik keadaan dan waktu yang tidak bisa diputar kembali, kita akan terjebak dalam perasaan dan pikiran yang tidak akan membuat kita maju. Membiarkan rugi berbicara bahwa dalam keadaan di mana kerugian datang, ada hal-hal yang merugikan kita secara materi yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kita perlu menyikapinya dengan tenang, berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti Ayub
yang ketika mengalami rugi, mengucapkan kata-kata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Mengapa kita perlu bersikap demikian? Adalah agar kita tidak terjebak dalam perasaan penyesalan, kesedihan, atau kemarahan terus-menerus atas kerugian yang terjadi. Agar kita tidak melangkah mundur, tapi supaya kita melangkah maju. Tuhan sanggup untuk memberkati kita dan menyediakan apa yang kita perlukan. Itu sebabnya biarkan apa yang telah terjadi. Kerugian yang kita alami tidak akan membuat kita terhalang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan di depan. Belajar mengucap syukur dalam segala keadaan, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Percayalah saudara, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, sekalipun kita dalam prosesnya sempat mengalami kerugian. Ada banyak hal yang tidak dapat kita mengerti, tapi dalam rencana Tuhan, semuanya akan menjadi baik. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti kehendak-Nya, dan Tuhan akan selalu melimpahi kita dengan berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, kekuatan, membangkitkan iman dan pengharapan kami. Kami sadari bahwa kami perlu belajar terus untuk bersyukur atas segala keadaan yang terjadi, termasuk kerugian yang kami alami. Hal-hal yang membuat kami kehilangan apa yang kami cari, kehilangan apa yang telah kami dapatkan. Kami mau belajar untuk berserah dan tenang di dalam semuanya. Bersyukur, percaya bahwa Tuhan punya rancangan baik buat kami. Rancangan yang indah, rancangan berkat dan damai sejahtera. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan dalam segala perkara, dan kehidupan kami menjadi berkat dan kesaksian. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, jamah setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa. Bangkitkan iman dan pengharapan mereka. Lepaskan yang terikat kuasa kegelapan. Berikan kemenangan dan sorak-sorai oleh kuasa-Mu Tuhan. Gantikan duka cita menjadi sukacita. Orang-orang yang berduka kembali berjalan dan melangkah dengan hati penuh sukacita. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan. Nyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib, mujizat-Mu yang heran, Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!